Perkenalkan, nama saya Angela Lenarda Kolatlina dengan NIM 2301050114. Perkenalkan, nama saya Rizky Azhar Hamidin dengan NIM 2301050004. Perkenalkan, nama saya Safna Indriani Samangun dengan NIM 2301050007. Perkenalkan, nama saya Fatma Desi Lamsir Pekahulan dengan NIM 2301050009. Saya Niar Bakai dengan NIM 2301050030. Opening Speech Sosial Koperasi in Smart Tourism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Shalom untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah e-bisnis, yang saya hormati teman-teman mahasiswa program studi pariwisata semester 4, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan yang berharga ini. Pantai bersinar di Maluku sana, gulungan ombak membawa cerita, sosial koperasi bangkit di dunia maya, menjadi gerbang wisata Indonesia. Perkenankan kami kelompok 2 Smart Tourism, Kritos, dan program studi pariwisata ITB Stikom Ambon untuk mempersembahkan final proyek mata kuliah e-bisnis dengan tema revolusioner, sosial, koperasi, revolution, integrasi media sosial dan ekoperasi dalam pariwisata. Kami akan mengupas tuntas bagaimana perpaduan antara platform, media sosial, dan e-koperasi telah menciptakan peluang baru bagi pelaku pariwisata lokal, UMKM, hingga pemerintah daerah dalam menarik wisatawan melalui pendekatan digital yang kreatif dan langsung menyentuh konsumen. Buyung berkejaran di atas pasir. Langit senja memancarkan cahaya. Semoga karya kami memberi inspirasi besar bagi masa depan pariwisata Indonesia. Video ini menampilkan bahwa wisatawan adalah penggunaan media sosial yang aktif. Di setiap langkah perjalanan, media sosial digunakan untuk mendukung keputusan mereka. Oleh karena itu, bisnis Anda harus terlihat oleh kelompok sasaran Anda sebelum, selama, dan setelah perjalanan mereka. B. Tujuan umum. Menganalisis pengaruh integrasi media sosial dan e-commerce dalam pengembangan industri pariwisata di Indonesia. Yang kedua, tujuan khusus. Mengidentifikasi peran media sosial dalam promosi pariwisata. Menganalisis peran konten kreator dalam bentuk tren wisata. Menjelaskan mekanisme sosial commerce dalam menjual layanan wisata. Menganalisis studi kasus keberhasilan UMKM wisata berbasis media sosial. Memberikan rekomendasi strategis implementasi sosial commerce dalam keberlanjutan. Yang ketiga, target audiens. Yang pertama, mahasiswa pariwisata. Kedua, perilaku UMKM wisata. Ketiga, pemerintahan daerah. Keempat, penggunaan aktivitas media sosial. C. Fakta penting sosial commerce. 81% wisata Gen Z mengaku memilih destinasi berdasarkan konten TikTok. 52 transaksi wisata berbasis UMKM terjadi langsung lewat laun e-commerce di media sosial. 70% pelaku wisata lokal di Maluku kini aktif menjual via Instagram Shop dan TikTok Live. TikTok kini memiliki kategori khusus, travel dan adventure dengan 2+ miliar penayangan bulan 2025. Social commerce global diperkirakan mencapai 1,2 triliun
pada 2025 Accenture 2024. Saya akan menjelaskan tentang 5 konsep penting yang menjadi dasar revolusi social commerce dalam dunia pariwisata. Yang pertama, social commerce. Social commerce adalah gabungan antara media sosial dan e-commerce, di mana pengguna bisa langsung membeli produk atau layanan melalui platform seperti TikTok Shop atau Instagram Checkout. Artinya, orang bisa terinspirasi, melihat produk, lalu langsung beli. Semua itu terjadi di satu aplikasi tanpa perlu berpindah ke marketplace lain. Konsep ini mempermudah wisatawan dalam memesan layanan wisata dan juga menguntungkan pelaku usaha karena lebih cepat sampai ke konsumen. 2. Digital tourism. Digital tourism artinya seluruh proses perjalanan wisata dari rencana, pemesanan, pengalaman di tempat wisata, sampai review semuanya dilakukan secara digital. Teknologi seperti AI atau VR atau Big Data kini banyak dipakai untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih personal dan efisien. 3. User generated content. Ini adalah konten yang dibuat langsung oleh pengguna atau wisatawan, seperti foto, video, atau review. Konten ini punya kekuatan besar karena lebih dipercaya oleh orang lain dan seringkali lebih berpengaruh dibanding iklan resmi. Jadi, kalau ada teman yang posting pengalaman seru di suatu tempat, kita tertarik juga kan? 4. Influencer travel marketing. Ini adalah promosi destinasi atau produk wisata lewat influencer digital yang biasanya punya pengikut setia. Mereka bisa memperkenalkan tempat wisata secara lebih nyata dan menarik, apalagi dengan gaya visual yang sesuai selera anak muda. 5. Shoppable content. Ini adalah jenis konten yang bisa langsung diklik untuk beli. Misalnya, saat lihat video TikTok tentang hotel di Bali, kita bisa langsung klik link di situ dan booking tanpa harus keluar aplikasi. Ini membuat proses beli jadi cepat dan praktis. Kelima konsep ini saling mendukung dalam membentuk sistem pariwisata digital yang dinamis. Inspirasi perjalanan bisa langsung berubah jadi transaksi nyata, dan ini sangat membantu promosi wisata lokal secara efisien. Nah, untuk memperjelas konsep tadi, kami menyajikan 2 studi kasus nyata yang menunjukkan bagaimana social commerce bekerja dalam dunia pariwisata. 1. TikTok Travel. Salah satu contohnya adalah akun TikTok Explore Ambon yang mengunggah video tentang Pantai Liang. Hanya dalam waktu 3 hari, video itu ditonton 1,4 juta kali. Efeknya, jumlah kunjungan ke Pantai Liang naik sampai 47% dalam 1 bulan. Ini bukti nyata bahwa video pendek tapi menarik bisa langsung berdampak besar terhadap pariwisata lokal, apalagi kalau dikemas dengan gaya yang disukai anak muda. 2. Traveloka Live Shop. Traveloka meluncurkan fitur live shopping, yaitu siaran langsung yang dipandu influencer untuk mempromosikan paket wisata atau hotel. Selama live itu, penonton bisa langsung beli dan dapat diskon khusus. Dengan cara ini, Traveloka tidak hanya menjual layanan, tapi juga membangun interaksi langsung dengan calon wisatawan. Jadi dari kedua contoh tadi, kita bisa lihat bahwa social commerce bukan hanya teori, tapi sudah digunakan secara nyata dan hasilnya sangat efektif, terutama untuk meningkatkan daya tarik destinasi dan penjualan layanan wisata. F. Permasalahan. Yang pertama ada literasi digital pelaku UMKM wisata masih rendah. Yang kedua, ketergantungan algoritma platform menyebabkan fluktuasi penjualan. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur internet di destinasi terpencil. Yang keempat, risiko penipuan karena akun palsu atau review palsu. Yang kelima,
tidak adanya standarisasi promosi pariwisata di media sosial. G. Solusi strategis. Yang pertama, pelatihan social commerce untuk pelaku UMKM wisata oleh pemerintah dan kampus. Yang kedua, sertifikasi akun wisata oleh Dinas Pariwisata sebagai bentuk jaminan kepercayaan. Yang ketiga, kampanye bersama influencer lokal Maluku untuk promosi destinasi. Yang keempat, pengembangan platform marketplace lokal berbasis komunitas. Yang kelima, penerapan chatbot dan katalog digital yang terintegrasi dengan WhatsApp dan Instagram. H. Dampak implementasi. 1. Peningkatan omset UMKM wisata hingga 65% pasca konten viral. 2. Kenaikan engagement digital di destinasi seperti Hitu, Liang, dan Pintu Kota. 3. Munculnya lapangan kerja baru seperti travel, content creator, video editor, pariwisata, dan live host paket wisata. 4. Koneksi langsung antara pelaku dan konsumen menghilangkan biaya agen. Dan 5. Peningkatan citra daerah melalui promosi otentik dari masyarakat lokal. C. Penutup dan kesimpulan. Media sosial kini telah menjadi jalur utama promosi dan transaksi pariwisata, menggantikan metode konvensional seperti brosur dan biro perjalanan. Cukup satu unggahan di TikTok atau Instagram dari seorang traveler. Dampaknya bisa melampaui kampanye nasional. Namun, kemajuan ini belum merata. Pelaku UMKM wisata masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital, terbatasnya akses internet, dan kurangnya kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan platform digital untuk memberikan edukasi, sertifikasi akun, serta memberdayakan komunitas lokal seperti duta promosi, didukung oleh infrastruktur digital yang menjangkau hingga pelosok negeri. Sebagai mahasiswa pariwisata, ini adalah panggilan zaman untuk menjadi arsitek strategi digital yang mengangkat kekayaan budaya dan alam Indonesia ke panggung dunia. Dengan semangat kolaborasi dan teknologi, social commerce harus menjadi jembatan antara pelaku lokal dan wisatawan global. Sebab pada akhirnya teknologi hanyalah alat, yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya demi kemajuan bersama. Cengkeh tumbuh harum di Ambon sana. Wisata bangkit lewat konten dan data. Social commerce bukan hanya wacana, tapi solusi nyata pariwisata Nusantara.